itu baru dilakukan rekonstruksi untuk mendapatkan gambarnya ya, citranya. Kalau di teknik pencitraan itu relatif lebih cepat karena seperti yang kemarin ya saya jelaskan lagi. Jadi kalau teknik pencitraan itu karena dia langsung, jadi variabel yang terukur, misalkan yang terbaca oleh sensor itu adalah tegangan, maka tinggal kita petakan saja tegangan tadi itu ya dalam domain koordinatnya masing-masing, langsung menjadi sebuah gambar. Jadi nanti gambar itu mencirikan pixel by pixelnya, segmen by segmennya di dalam gambar tadi itu menggambarkan nilai tegangan ya. Jadi bisa dikorelasikan dengan dengan warna misalkan ya. Oh, tegangan tinggi itu nanti warna pixelnya merah atau biru gitu ya. Gantung nanti kita mengaturnya. Nah, jadi gambar itu sudah menunjukkan keadaan dari sistem. Jadi misalkan aja ya, di tengah ini ada anomali, ada kelainan, dan ternyata tegangan di situ pun itu berbeda dengan titik yang lain. Nah, gitu kan. Jadi kalau ternyata besar kecilnya tegangan korelasi langsung dengan keadaan objek, ada tidaknya anomali, nah, itu berarti itu bisa langsung dipetakan, dapat citra. Nah, kalau tomografi nggak begitu. Jadi misalkan tadi dari hasil pengukuran kita dapat tegangan tuh ya, distribusi tegangannya dapat, realnya objek tadi misalnya di tengah itu ada anomali, entah ada bolong gitu ya, yang berbeda dengan di pinggir. Tapi bisa jadi tegangannya di situ sama aja. Pas diukur tegangannya itu beda dikit ya, tapi tidak benar-benar mencirikan bahwa memang di tengah itu ada sesuatu yang anomali. Nah, ada. Jadi pokoknya kalau kita hanya ngelihat distribusi tegangannya, kita nggak bisa menyimpulkan bahwa di tengah itu ada anomali. Itu tomografi. Nah, sehingga harus mencari parameter lain yang bisa mencirikan keadaan. Yaitu misalkan resistivitas tadi. Nah, baru berarti kalau gitu harus ada transformasi variabel dari tegangan ke resistansi. Nah, yang diplot sebagai distribusi data sebagai fungsi dari koordinat itu bukan tegangannya tapi resistivitasnya. Nah, mencari resistivitas dari tegangan itu rekonstruksi ya. Nah, seperti itu intinya, saya ulangi lagi. Nah, kali ini kita coba lihat tomografi ya. Nah, share dulu materinya. Oke, jadi kuliah tomografi ini kuliah teori ya, pemahaman. Jadi tidak mungkin nanti ya sedikit adalah di tengah ya. Materi tengah-tengah itu ada minggu ke berapa ya? Minggu 4, 5, 6 itu mungkin adalah hitungannya, tapi itu pun tidak sampai bahwa Anda menghitung ya. Anda hanya menunjukkan saja bahwa untuk mendapatkan ini tuh ya dihitungnya dari sini begitu saja. Tidak sampai kita melakukan bagaimana cara ngitungnya ya. Oke, saya share materinya hari ini. Kita akan bicara sekarang tentang pengertian ya. Pengertian, definisi, perkembangan yang terjadi, dan jenis-jenis pencitraan tomografi. Pencitraan tomografi, gitu ya. Tomografi sebenarnya bagian dari pencitraan. Tapi tadi secara tidak langsung harus ada proses rekonstruksi, tidak pencitraan langsung. Oke, gambarannya seperti ini. Ya. Jadi kemarin di minggu pertama saya sudah bilang definisi dari tomografi. Dilihat dari bahasa dulu, tomo atau slice ya, atau permukaan, graf itu berarti gambar ya, gambar atau citra. Jadi seperti ini. Kemarin kan saya contohkan juga kasusnya misalkan yang orang geologi itu ya, orang geologi ya mengamati misalkan karakteristik dari batuan ya, bisa jadi
komposisinya, struktur batunya seperti apa, dan sampai umurnya bagaimana, itu dilihat dari seperti inilah ya kurang lebihnya. Jadi seolah-olah ya misalkan ini sebuah objek ya, ini terlihat nggak ya, ini ya kursor saya kelihatan ya. Jadi ini objeknya, misalkan ini objeknya 3 dimensi ya, bulat bola lah, misalnya bentuk bola. Nah kita mencari keadaan bola di dalamnya seperti apa ya, seperti ini yang akan nanti kita dapatkan adalah ini sini ya, ini permukaan ini permukaan bola, slice nya itu dengan slice itu yang ini ya, ini dengan slice itu yang ini gitu ya. Nah kalaupun nanti ada sesuatu itu bisa terlihat ya, misalkan seperti ini. Jadi nanti kalau ini kemudian diambil menjadi sebuah permukaan seperti ini ya, nah gitu. Jadi nanti keadaan objek di dalam ya yang tergambar nanti di permukaan yang ini akan diperoleh dengan cara apa, memberikan semacam stimulus, kemudian nanti ditangkap responnya, sama seperti yang kemarin saya contohkan ya, kita ingin mengetahui keadaan di dalam ruangan itu seperti apa, ruangan gelap ya, itu dengan cara ya kita kasih stimulus ya, kita center dari satu jendela, misalkan jendela kan punya ketinggian tertentu ya. Nah misalkan jendelanya ada banyak sekeliling ruangan tadi itu, ada di keempat sisi ruangan, kalau ruangannya berbentuk persegi ya, ada 4 jendela misalkan ya di setiap sisi. Jadi kan kalau ada 4 sisi berarti ada 16. Nah jadi kita harus memancarkan atau nyenterin lampu itu dari setiap jendela, tapi kan antara satu jendela dengan jendela itu ketinggiannya sama ya, nah, sehingga nanti informasi yang kita dapatkan itu dengan cara mengamati ya, melihat dari 15 jendela lainnya. Jadi misalkan kita ya, ke 16 jendela tadi itu ya, si center kita pancarkan pada jendela pertama. Nah, nanti ada 15 orang lain mengamati di 15 jendela sisanya. Nah, data yang ia lihat itu apa? Nanti dilaporkan 15 orang tadi yang mengamati di 15-nya dicatat seperti apa. Nah, kemudian nanti setelah dicatat, kemudian center kita pindahkan ke jendela kedua. Jendela kedua kita pancarkan juga lampunya. Nah, kemudian berarti jendela ke-3, 4, 5, sampai 16, dan jendela ke-1 yang tadinya juga sebagai pemancar senter, sekarang jadi pengamat di situ. Nah, jadi selalu untuk setiap kali memancarkan senter dari setiap jendela, itu dapat 15 data. 15 jendela lain, sisanya itu yang sebagai pengamat gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi ini diputar ya. Contohnya ini karena berbentuk persegi, berbentuk lingkaran, maka ini source ya. Lihat sumbernya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 misalnya ya. 10 ya. Itu kelihatan saya. 10 dipancarkan, kemudian sensor array. Nah, ditangkaplah di sini ya. Ini nah, kalau ini sifatnya nanti apa? Ada yang hanya pengamat itu hanya mengamati di titik-titik dalam jarak lurus ya dari pancaran kayak ini kan. Source-nya di sini, tembakin ke sana. Nanti ditangkaplah oleh sensor di sini. Nah, tapi di sini ada 10 pemancar, 10 source. Jadi tidak satu kalau ini. Kalau yang tadi bisa satu, nah kalau ini ada 10 source. Jadi ini memancarkan stimulus secara paralel, bareng, simultan. Jadi ya,
10 dari source ini bekerja langsung nyala secara simultan, kemudian ditangkap. Nah, karena satu source itu hanya bisa ditangkap oleh satu sensor. Jadi kalau ada 10 source ya yang dijejerkan itu ditangkap juga oleh 10 sensor secara berdampingan seperti ini. Jadi membentuk array ya. Dapatlah ini satu, nah satu arah pancar ya yang kemudian ditangkap di sini oleh sensor. Jadi dalam satu arah ini, satu orientasi. Nah, misalkan kalau kita definisikan ya, misalkan suatu koordinat seperti ini, nah, gitu ya. Nah, maka ini kalau misalkan sudut 0 itu adalah sudut yang sejajar dengan ini. Maka ini kalau dalam arah vertikal ini berarti kan sudutnya 90 derajat. Ya, jadi dalam arah dipancarkan tegak lurus ke atas berarti ini membentuk sudut 90 derajat. Gitu ya. Nah, dapatlah nih 10 data. Nah, kemudian setelah itu ini digeser ini si array dari source itu digeser ke sini. Nah, ini nggak tahu nih berapa derajat. Ini kayaknya 45 derajat ya. Nah, nanti dipancarkan juga ke sana, tangkap lagi. Jadi ini satu kesatuan ya. Jadi seolah-olah ada satu penahan yang membuat konfigurasi dari source array dengan sensor array itu ya seperti ini. Jadi kalau si source array berputar 45 derajat ke sana, maka si sensor array juga sama berputar 45 derajat juga ke situ. Gitu ya. Nah, ini ditangkap lagi di sini. Nah, terus seperti itu. Nah, ini kayaknya kalau per 45 derajat berarti ada berapa orientasi nih? Ya, 90 derajat nih tambah 45 ke sana 135. Kemudian yang orientasi ke sana berarti berapa tuh? 180 derajat. Hitungannya dari 0 derajat tuh yang gini ya. Horizontal seperti sumbu koordinat XY. Nah, kemudian ini orientasi yang ke bawah, ini berarti berapa? 270 derajat dan kembali lagi dan ke sini adalah 0 derajat. Jadi ada berapa data? 1 2 3 4 ini ya. 1 ke atas 2 3 4 5 ya. Gitu. Itu yang searah. Tapi bisa juga bolak-balik. Jadi kalau bolak-balik terus diputar lagi sekali. Jadi ini 45 derajat ke sini, kemudian ke sini. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, jadi setelah 4 kali berputar sejauh masing-masing 45 derajat, maka sekarang posisinya seolah dibalik ya, antara source array yang ada di bawah sekarang menjadi di atas dan sensor array yang di atas menjadi di bawah, kebalikannya. Jadi pada 4 kali pancaran stimulus itu berarti sudah bolak-balik. Nah, apakah nanti diperlukan bolak-balik seperti ini atau tidak? Nah, itu tergantung kebutuhan. Ya, kalau ternyata ini mau dipancarin dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, ini informasinya misalkan sama saja. Ya, nah kalau sama saja ya berarti cukup hanya satu arah saja, jadi tidak perlu bolak-balik. Jadi berarti hanya 1, 2, 3, 4 saja, 4 kali orientasi. Nah, tapi sejauh mana nanti hasil yang diperoleh, hasil rekonstruksinya, apakah 4 orientasi tadi cukup atau tidak? Gitu ya. Nah, kayaknya masih kasar. Jadi kalau kita mengubah orientasinya tidak per 45 derajat, tapi ini semakin dikecilkan delta theta. Katakanlah delta theta itu sebagai besarnya perubahan sudut ya dari satu stimulus ke stimulus yang lain, satu orientasi ke orientasi yang lain. Nah, ini semakin kecil semakin bagus. Ya, jadi semakin smooth ya. Nah, tapi tentunya semakin smooth maka menghasilkan data yang semakin banyak, ya. Jadi itu memang sebuah bukan kontradiktif namanya Jadi kalau kita pengen halus, pengen bagus hasilnya ya harus dibayar mahal dengan
datanya makin banyak sehingga rekonstruksinya pun makin lama. Ya, tapi kalau kita ingin makin cepat menghasilkan hasil gambarnya seperti apa, hasil rekonstruksinya, ya orientasinya dibuat sedikit gitu ya. Kayak tadi misalnya yang ini kasus 4 orientasi saja. Nah, ya. Jadi di dalam tomografi itu ada yang paling penting itu adalah proses koleksi data ini. Nah, koleksi data ini bisa berbagai macam ini ya, berbagai macam variasi. Ya, ini bisa diubah-ubah delta T-nya. Misalkan untuk yang per 45 derajat itu ya hanya 4 orientasi. Nah, tapi nanti misalkan kita ubah sekarang per 30 derajat bagaimana, ada berapa orientasi. Nah, begitu ya. Nah, nanti bisa jadi digabung yang 45 derajat dengan yang 30 derajat itu digabung. Yang 30 derajat misalkan sampai sini tuh dapat berapa orientasi? 6 misalkan ya. Tambah yang ini yang 45 derajat 4, berarti ada 10, sudah 10 orientasi. Jadi, nah makanya di dalam tomografi itu ada satu disebut dengan sistem koleksi datanya ini. Nah, ini satu topik penelitian tersendiri ya. Jadi hanya dengan kita mengusulkan suatu template ya, suatu metode koleksi data tersendiri, itu bisa menjadi sebuah pengembangan metode kebaruan. Jadi ada banyak variasi sistem koleksi data. Ya, jadi nanti kalau Anda berkecimpung di bidang tomografi ya, misalkan terus sampai S2, S3 di bidang tomografi, maka topik-topik risetnya itu seputar pertama ini. Bagaimana melakukan atau mendapatkan sebuah kebaruan dari pengembangan metode sistem koleksi data. Nah, yang kedua adalah proses rekonstruksi tadi. Ya. Yang paling bisa secara revolusioner mengubah, baik itu mengubah kualitas dari hasil citranya dan waktunya, itu adalah ini sebenarnya. Kita main di metode rekonstruksi. Ya. Dan kalau sistem koleksi data, ini berarti kalau ini akan sangat bergantung secara hardware-nya itu pada kemampuan sensor. Jadi di sini adalah sebenarnya ilmunya adalah tentang pengukuran. Ya, di sini adalah pengukuran. Jadi di dalamnya itu berarti komponen atau hardware-nya adalah sensor di sini. Jadi ini main di sini sensor. Tadi saya coret-coret di sini aja ya, jadi tidak di kertas yang kosong. Jadi ini poin utama di sistem koleksi data adalah di pengukuran. Jadi yang dibutuhkan sensor. Jadi ini kualitas sensor itu sangat penting dan itu menentukan kualitas hasil tomografinya. Ya. Nah, kemudian di rekonstruksi ini mainannya adalah sebenarnya matematik. Ya. Jadi rekonstruksi itu kan perubahan matematik atau lebih tepatnya aljabar linear, aljabar ya. Ya, jadi sini karena di rekonstruksi itu yang paling banyak tool yang kita akan gunakan adalah kita main di matrik. Kenapa sebut matrik? Tadi itu bahwa kita akan berhubungan dengan data yang cukup besar tadi ya. Data-data yang cukup besar itu nanti disusun menjadi sebuah matrik. Ya, misalkan tadi ada 16, misalkan tadi yang jendela tadi ya, yang di dalam suatu ruangan ada 16 jendela. Nah, berapa kali? Berarti kalau berapa kali dari 15 toh. Jendela pertama, kedua sampai ke jendela ke-6 berarti 16 kali. 16 kali stimulus. Ya, 16 kali.
Coba ya, misalkan tadi ya jendela kayak gini lah. Sorry, ini di sini aja ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, pancarkan di sini. Hitung data, tegangan di sini, sini, berarti ada 15. Ya. Jadi satu kali stimulus ada 15 data. Nah, kita melakukan sampai 16 kali. Maka matriknya nanti 16 kali 15. Ya. Jadi nanti misalkan gini ya. Ini adalah sense, ini kalau kita sebut ini probe ya, probe 1, probe 2, probe 3, probe 4, probe 5, 6, 7 sampai 16 berarti. Nanti dalam matriknya di sini misal matrik kolom ya, dibuat probe 1, probe 2, 3 terus sampai probe 16. Nah, barisnya ini menunjukkan adalah stimulusnya. Dan misalkan pancaran pertama dari sensor dari probe 1, probe 1, probe 2, probe 3 terus sampai probe 16 ya. Oh, tadi berarti ini ngukurnya bukan 16, 15 ya. Karena kan satu dipakai stimulus berarti sisanya datanya dari 15 probe yang lain. Nah, berarti ini 15, sensornya 15, jadi dalam arah kolom gitu ya. Di kolom, nilai kolom ini menunjukkan. Dan ini barisnya ini menunjukkan pengulangan stimulus. Dari probe 1 dapat datanya ini 15, dari probe dan geser ke probe 2 sebagai pemancar dapat datanya. Nah, jadi kita dapatkan nanti matriknya 16 kali 15. Datanya seperti ini. Gitu ya. Nah, nanti kita akan kemudian membagi ini misalnya jangan yang ini ya, yang ini. Membagi si ruangan ini menjadi beberapa segmen. Beberapa segmen. Gitu. Nah, setiap segmen ini digambarkan oleh variabel fisiknya apa? Bukan variabel, parameter fisiknya. Parameter fisik itu yang mencirikan keadaan objek. Apa itu parameternya? Ya misalkan tadi kalau dalam benda padat tadi bisa resistivitas ya rho misalkan ya. Nah, maka ini rho 1, rho 2. Jadi kalau ini misalkan kita bagi segmennya menjadi misalkan 10 kali 10. Ini 10 baris, 10 kolom, berarti jumlah segmennya ada 100. Ada 100. Jadi nanti kita akan mencari rho juga matrik. Rho juga matrik, berarti nanti ya 10 kali 10 matriknya itu. Ya ini. Nah, jadi ini adalah yang kita cari. Jadi rho nanti bentuknya adalah matrik. Kemudian datanya, data misalkan tegangan itu berupa matrik. Dan nanti arus, ya misalkan sebagai stimulusnya arus juga matrik. Jadi pada saat di probe 1, probe 2, probe 3 ada berapa? Jadi ada 15 kali. Jadi 15 kali 1. Nah, nanti bagaimana hubungan antara ini tegangan dengan rho dengan ya, tapi biasanya kalau stimulus mah nggak dimasukkan ke proses rekonstruksi. Yang dimasukkan adalah rho dan V. Ini adalah rho itu yang dicari akhirnya, distribusi rho akhirnya, sedangkan ini V ini yang terbaca, tegangan yang terbaca. Ya. Nah, nanti ada satu vektor yang menggambarkan vektor perubahan ini, hubungan yang menghubungkan antara P dengan rho itu. Jadi maksudnya gini, kalau ada perubahan nilai rho di satu sel saja di sini, sel ini, sel yang lainnya misalnya gini, awalnya semuanya itu rho-nya diketahui. Rho-nya diketahui ya, berapa gitu ya. Rho-nya diketahui. Atau misalkan begini aja ya. Kalau saya ingin mendeteksi ya, mau di sini ada anomali nih. Kalau saya bagi menjadi beberapa segmen begini. Nah, misalkan rho yang
tidak ada anomali ini, saya definisikan rho-nya 1. Nah, sedangkan ini segmen-segmen yang terlewati ini oleh anomali, ya di mana anomali berada, ini bisa jadi situ rho-nya beda, misalkan 2 atau berapa. Ya, nah ini. Nah, kemudian kita lakukan tadi pengukuran sehingga dapatlah matrik 6, hasil pengukuran 16 kali 15 tadi, dapat data. Nah, kemudian sekarang kalau anomalinya saya geser, ya, anomalinya saya geser menjadi ke sini lah misalnya. Nah, maka artinya kan sekarang ada perubahan rho di yang tadinya rho tengah ini 2 karena pas ada anomali, sekarang rho tengah menjadi 1 kembali normal. Ya, sedangkan rho yang 2 itu udah bergeser di pinggir. Nah, sekarang hitung lagi. Nah, dikasih lagi percobaan kayak tadi, stimulus, ambil data, dapat lagi 16 kali 15. Ada matrik tegangan. Nah, bagaimana ini? Artinya kan pada saat rho-nya di tengah, sekarang kita punya matrik, katakan matriknya rho 1. Jadi rho 1 itu matrik kumpulan dari nilai rho di mana posisi anomali dari tengah. Nah, kumpulan matrik rho 1-nya seperti apa? Kemudian pada saat kita geser anomali ke kiri, maka akan kita dapatkan lagi resistivitas matrik resistivitas yang berbeda lagi pasti. Ya. Nah, pada saat matrik resistivitasnya rho 1, kita lakukan percobaan, kita dapatkan P1. Ya, itu P1 kan tadi matrik gitu. 16 kali 15 tadi misalkan. Nah, kemudian pada saat digeser ke sana, kita dapatkan matrik resistivitasnya rho 2. Juga sama ya, 10 kali 10 ukurannya. Kemudian lakukan pengukuran dapat V2. Nah, sekarang berapa? Ini V1 dengan V2 diselisihkan ya. Jadi delta V ya terhadap perubahan rho, delta rho. Nah, ini yang kita sebut nanti sebagai matrik sensitivitas. Ya, nah dalam bahasa tomografi simbolnya matrik sensitivitas misalkan ya GAA gitu ya, matrik sensitivitas. Gitu. Nah, jadi matrik sensitivitas ini kemudian kalau dihubungkan dengan tadi matrik tegangan dan rho, bisa jadi nanti matrik V ya, matrik hasil eksperimen itu adalah matrik sensitivitas dikalikan matrik rho. Itu hubungannya itu. Ya, ini matrik A-nya tadi matrik ini juga matrik sensitivitas juga ini berupa matrik ya. Jadi ini tidak langsung delta V di ini ya, tidak otomatis delta V langsung dikurangkan begini. Tapi satu-satu sebenarnya itu ya. Per satu segmen yang berubah tidak. Ini kan mungkin saja ini anomalinya itu mencakup beberapa segmen ini ya. Jadi nanti kita akan coba lakukan perubahannya per satu segmen. Kalau misalkan segmen yang pertama berubah, maka bagaimana delta V-nya. Kemudian kalau segmen yang kedua yang berubah, resistitivitasnya bagaimana. Jadi itu matrik, jadi nanti masuk sensitivitas itu. Nah, seperti ini. Nah, tujuan ini kan nanti V itu diketahui ya dari hasil pengukuran. Matrik sensitivitas nanti yang kita cari. Nah, kita tujuannya adalah mendapatkan rho, matrik rho. Jadi kalau dari sini berarti matrik rho itu adalah gimana caranya? Nah, coba dibalik. Ya kalau skalar kan gini ya, kalau skalar kan A sama dengan B kali X. Ya kan, kalau skalar nih, maka X berarti berapa? Tinggal dibagi, B dibagi A kan begitu kalau skalar. Kalau matrik ya nggak bisa, ini kan matrik. Jadi kalau rho itu berarti matrik V saja dibagi matrik A, nggak begini kalau matrik. Ya kan? Gimana caranya? Masih ingat nggak? Soalnya ini curah-curah di sini jadi penuh nih ya. Harusnya di tempat yang kosong. Kalau matrik kan, sorry di sini ya kita coba ini aja tuh kalau gitu. Slide new, slide kosong. Jadi awalnya kan kita punya matrik V, matrik A dikali rho. Maka gimana caranya? Supaya mendapatkan rho, matrik rho.
dari hubungan matrik ini. Dengan cara kita cari matrik inverse dari A. Ya, matrik inverse dari A-nya dicari, kemudian kalikan ke kedua sisi, kedua ruas. Jadi ini matrik inverse V, ini matrik inverse kali. Nah, nanti kan ini menjadi matrik identitas. Ya kan? Nah, maka ya sudah matrik identitas ya kalikan dengan suatu matrik tertentu yang jadi matrik itu sendiri kan. Jadi akhirnya kita dapatkan A-1 V rho. Nah, jadi yang kita carikan sebenarnya ini distribusi ini yang menggambarkan keadaan sistem itu yang ini rho. Dicari dari apa? Nah, ini P adalah hasil eksperimen, matrik dikalikan dari matrik sensitivitas yang diinvestkan. Bayangan tadi, matrik ini matrik V-nya tadi berapa? 16 kali 15. Ya, ini matrik ininya mungkin tadi 10 kali 10. Nah, berarti matrik sensitivitasnya harus berapa kali berapa ini? Ya, ini kayaknya bukan begini. Pokoknya harus dibuat sedemikian sehingga matrik ini ya berarti ini harus dibuat 15 kali 15 kali ya. Supaya pas. Jadi ini 15 maka ini berarti matrik sensitivitasnya atau inverse-nya itu harus 15 kali 16 matrik inverse ya. Jadi kan ini order dari matrik inverse-nya 15 kali 16, matrik ini 16 kali 16. Maka ini menjadi 15 kali 15 yang sama dengan ruas kanan. Ya. Nah, jadi ini matrik ininya adalah matrik 15 kali 16. Dan ini harus di-inverse kan? Ini harus di-inverse kan? Nah, coba. Anda pernah menghitung inverse sebuah matrik ukuran berapa kali berapa? Coba. Hah? Kalau inverse 3 kali 3 saja ya. A1, A2, A3, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Oh, inverse kan gimana? Masih ingat nggak inverse-nya apa? Cari determinannya dulu. Nanti kan 1 per determinan kali bla bla bla. Lihat lagi lah. Bagaimana mencari inverse dari matrik 3 kali 3. Udah biasa ya 3 kali 3. Nanti 4 kali 4. 5 kali 5. Nah, ini nanti 15 kali 16. Hitung matrik itu. Untuk mendapatkan matrik inverse dari A, nanti dikalikan V baru dapat rho. Nah, seperti itu proses rekonstruksi sebenarnya. Jadi proses rekonstruksi pada dasarnya mencari matrik rho. Ya, yang isinya tadi kan distribusi resistivitas yang menggambarkan keadaan objek. Nah, itu kira-kira bayangan ya. Kayak gimana sih yang maksud dengan rekonstruksi? Ya, rekonstruksi sebenarnya begini. Ya, nah, paling persoalan yang akan muncul nanti adalah ini persoalan mencari inverse. Dan kadang-kadang inverse dari sebuah matrik nggak dapat, ya. Nah, nanti makanya di dalam tomografi ada istilah disebut dengan ill-post. Nah, ill-post itu adalah kondisi di mana pada saat kita menghitung matrik A, matrik sensitivitas, nggak dapat apa namanya matriknya singular. Nah, gitu. Singular itu apa? Ya matriknya nggak bisa diinverse kan, dia nggak punya inverse matrik itu. Kalau nggak punya inverse-nya ya kita nggak bisa dapat itu ini. Nggak bisa dapat rho-nya jadinya karena matrik inverse-nya nggak dapat. Nah, jadi persoalan-persoalan yang paling penting dalam rekonstruksi adalah matematik ini sebenarnya. Persoalan matematik. Nah, nanti ada banyak metode bagaimana untuk supaya menghindari adanya matrik yang singular itu. Metodenya macam-macam. Ada beberapa regulasi, misalkan pakai regulasi Tikhonov gitu. Itu yang saya gunakan waktu saya disertasi ya. Saya pakai regulasi Tikhonov. Kalau nggak pakai regulasi itu ya ill-post dapatnya nanti. Tapi ill-post itu salah satu ya, salah satunya il itu kan sakit ya.
Artinya bukan berarti ini sakit ya, bukan. Tapi itu menunjukkan pada bahwa proses rekonstruksi ini nggak bisa diselesaikan gitu aja. Ada banyak cara, ada banyak penyebab. Bisa jadi karena itu satu ini adalah matriksnya singular. Terus yang kedua juga bisa jadi matriks sensitivitasnya juga nggak dapat atau terlalu apa ya, terlalu tidak sensitif atau terlalu sensitif. Nah, nama juga matriks sensitivitas. Apa yang disebut dengan sensitivitas tidak sensitivitas? Gini, tadi ya, saya tambahkan lagi satu slide di sini untuk misalkan ya, ya jangan yang 15-15 lah. Nah, ya awalnya kasih perubahan rho, delta rho di sini nih, di sini aja. Jadi ini misalkan nih apa? Yang lain tidak ada perubahan rho-nya, kita coba rubah dikit aja rho di sini. Jadi pada saat ini belum dirubah, ini dibaca bagaimana tegangannya, distribusi tegangannya di semua tadi. Di 16 kali 15 tadi itu ya. Jadi diinjeksi 16 kali dapat 15 per injeksi berarti 16-15 data. Pada saat belum dirubah ini, rho ini. Nah, katakan V1. Kemudian ini diubahlah, dikasih delta rho dikit aja. Kalau ini diubah menjadi akhirnya nanti menjadi awalnya rho 1, sekarang menjadi rho 2. Rho 2 itu berarti rho 1 awal tambah delta rho. Jadi ada penambahan dikit. Pada saat dia rho 1 itu berarti ini sebelum ada perubahan di sini, misalkan dapatlah V-nya ini. Pada saat kemudian diganti ini satu saja, ada sedikit perubahan rho di situ, katakan jadi rho 2, maka dia menghasilkan V2. Nah, ternyata ini V2 ini jauh berbeda dengan V1. Nah, artinya itu kan sangat sensitif sekali. Sangat sensitif. Ya, nah terlalu sensitif. Nah, sebaliknya, nah itu yang terlalu sensitif juga enggak terlalu bagus juga ya, nanti menyebabkan proses rekonstruksinya akan rentan. Berarti rentannya apa? Dalam proses numerik, lihat lagi Anda di analisis numerik ya, kalau dapat itu, atau di teknik komputasi Anda lihat lagi. Bahwa berarti kalau sensitif itu kita memerlukan angka nilai yang sampai misalkan berapa digit belakang koma. Jadi sangat presisi sekali ya. Jadi angkanya itu nggak bisa cukup dengan misalkan kalau tegangannya di sini ya, perubahannya itu di skalanya 0,01 misalkan. Maka kalau ininya terlalu sensitif, maka di 0,0001 aja sudah berubah. Sekian digit di belakang komanya sudah sangat jadi ini perubahan rho dikit aja ini menyebabkan V2-nya berbeda dengan V1. Terlalu sensitif. Ya. Atau sebaliknya, ini rho-nya diubah. Misalkan awalnya ini nilai rho di sini itu semuanya adalah 1. Kemudian rho 2 itu semua 1 kecuali di sini. Dikasih 2. Jadi tidak otomatis rho 2 jadi 2, berarti kalau ini kan berarti semua jadi 2 ini. Enggak, 2 itu hanya di sini saja, yang lain tetap 1. Nah, berarti ini udah 2 kali lipatnya. Tapi V1 dengan V2-nya kok sama aja gitu. Hasil tegangan yang terbaca sama. Nah, berarti dia itu tidak sensitif. Nah, ini juga problem juga. Kalau tidak sensitif. Nah, nanti akhirnya kita harus mengimprove di bidang di sensornya. Wah, sensor ini kurang sensitif. Nah, ini problem-problem yang terjadi nanti di rekonstruksi sebenarnya ya. Gitu. Jadi nanti hardware, sensor juga nanti akan menentukan ini juga. Nah, oke, saya lanjutkan. Itu kira-kira gambarannya. Nah, kita lihat ke sejarah ya, sejarah tomografi ini. Mulai, itu sudah 1917 ya. Saat kita masih koloran gitu ya. 1917 masih dijajah ya sama Belanda. Nah, diawali oleh ilmuwan dari matematik nih, orang matematik. Si Radon ini orang matematik ya. Nah, dia mencoba tadi merumuskan proyeksi sebut itu. Yang tadi ya, gambaran yang ini tuh sebenarnya proyeksi.
Proyeksi itu artinya ya ini pada satu garis lurus. Jadi responnya itu baru hanya bisa kita baca, itu responnya itu pada sebuah garis lurus. Dari source ke array itu membentuk sebuah garis lurus. Nah, gitu itu proyeksi ya namanya. Nah, ini diperkenalkan oleh si Radon ya. Nah, makanya nanti lebih dalamnya nantilah kita lihat ya apa yang disebut dengan proyeksi Radon itu ya. Nah, intinya adalah dia berbentuk garis-garis lurus. Itu semua disebut dengan radon transform. Jadi nanti bagaimana kita bisa mentransformasi dari data yang terbaca di sensor array itu menjadi nilai, ini kan jadi gini. Nah, ini kan array. Nah, array mah beginilah saya gambarkan ya. Nanti kita dapat di sini array juga. Nah, tapi ini juga kan array juga di sini sebenarnya. Si variable apa sih ya? Si parameter fisis yang mau ditentukan juga ini berbentuk array juga. Ya. Nah, ini diberikan, ini yang dibaca. Ini dibaca. Nah, bagaimana mengubah ini menjadi nilai ini? Nilai resistivitas misalnya tadi kalau resistivitas mendapatkan distribusi parameter di objek ini dari distribusi ini. Nah, itu transformasi namanya, ini dengan transform. Bahasa awalnya transformasi gitu loh. Kesini kan akhirnya itu sebagai sebuah rekonstruksi gitu. Transform. Nah, ini pertama kali ditemukan oleh si Radon. Maka disebut dengan radon transform. Nah, bagaimana seperti apa radon transform itu nanti kita lihat ya. Nah, kemudian tapi ini masih teoritis ya sebenarnya. Jadi dia masih dalam hitungan matematis ya. Nah, baru tahun 56 dia mulai mencoba melakukan aplikasi rekonstruksi pada secara praktisnya ya oleh si Brezhnev ini. Nah, ini kira-kira ya. Kemudian baru tahun 61 sampai 63 ini ada berapa nih? Ada berapa orang yang akhirnya memperkenalkanlah ya mulai kata rekonstruksi di situ muncul. Ya, image reconstruction, dan itu khusus pada aplikasi medical. Nah, bagaimana menerapkan image reconstruction ini pada itu. Kemudian terus berkembang dari 71 ya, ini mulai ke arah apa? Ke arah equipmentnya di sini, bagaimana menciptakan prototype equipment. Peningkatannya, pengembangannya ke arah itunya. Kemudian nah ini metode. Nah, setelah itu baru berkembang metode-metode yang lain ya. Ini ada convolution back projection method pertama kali diperkenalkan. Apa itu back projection method? Nanti kita lihat di belakang. Ya. Kemudian tahun 80 udah mulai tomografi menggunakan tadi penstimulusnya itu adalah berupa gelombang ultrasonik. Sebelumnya itu mungkin ini masih elektrikal, memberikan arus gitu ya, ukur tegangan. Nah, mulai kita menggunakan penstimulusnya besaran fisis yang lain. Contohnya adalah ini gelombang ultrasonik pertama kali Nah, kemudian tahun 90 ini electrical impedance ya, pengembangannya electrical. Nah, sampai ke aplikasi di industrial process ya. Kemarin seperti yang saya bilang, bagaimana diterapkan untuk mengetahui keadaan misalkan pada saat di industri manufaktur ya. Nah, itu kira-kira sejarahnya. Anda lebih lengkap lagi masing-masing dekade itu Anda bisa lihat di referensi ya. Ini perkembangannya. Nah, beberapa jenis tomografi ini dibedakan berdasarkan ini ya, berdasarkan variabel penstimulusnya. Kita menggunakan variabel penstimulusnya apa? Ya, ada yang menggunakan ini X-ray ya, sinar X ya. Ya, akhirnya sampai sekarang kan digunakan tuh di medical banyak kan di medical ya. Kemudian ada yang menggunakan gelombang suara, akhirnya muncul acoustical tomography. Nah, kemudian ada yang menggunakan ini masih gelombang juga, tapi menggunakan gelombang ultrasonik itu kan frekuensi tinggi ya, di atas 20.000
phase ya, full phase. Kemudian elektromagnetik. Nah, sini ada elektromagnetik berarti gabungan antara elektro dengan magnetikal. Diawali dari sebenarnya kalau electrical impedance tomografi ini murni electrical sebenarnya. Electrical resistance. Nah, ini kan apa bedanya? Ini ada impedance, ini ada resistance. Ya. Anda lihat lagi di RL atau elektronika ya, apa bedanya resistance sama impedance, gitu ya? Karena resistance ini kaitannya ke resistance murni biasanya ya, atau variabel makronya itu R, ya, atau variabel mikronya itu hambatan jenis ya, itu hambatan jenis. Nah kalau impedance itu sudah memasukkan di situ ada unsur L dan C ya, kapasitansi di situ kan. Nah lihat lagi lah kan ini Z ya, ambil impedansi Z itu di dalamnya sebagai fungsi dari R ada komponen L, komponen C. Jadi karena suatu objek yang memiliki sifat kapasitansi ternyata dia memiliki sifat menghambat juga. Begitupun yang bersifat induktif maka dia bersifat. Nah Anda lihat lagi antara impedansi dan. Jadi kalau ini artinya yang dipetakan, yang dipetakan menjadi image, yang menjadi citra itu adalah resistansi. Kalau ini impedansinya. Jadi yang disebut dalam nama tomografi itu biasanya adalah parameter fisis yang menjadi citranya tadi. Impedance tomografi berarti nilai impedance itu nanti yang dipetakan menjadi citra. Ya, electrical resistance itu juga resistansi. Nah, nama di depannya electrical itu penstimulusnya, listrik. Jadi menginjeksikan arus biasa. Nah, ada yang nah ini belakangan ada muncul kapasitans. Ini yang belakangan kapasitans. Jadi ternyata bukan rho saja tapi kapasitansi dari tadi segmen-segmennya tadi ya, pixel-pixel dari permukaan yang dicitrakan tadi yang menjadi sebuah citra tadi ada nilai kapasitansinya. Itu yang sekarang banyak digunakan tuh di kalau Anda kenal namanya Pak apa sih, kalau lupa saya, Warsito Taruna atau Taruno ya, Warsito Taruna. Itu yang dia punya klinik terapi kanker di Serpong di mana ya? Kok lupa saya. Saya pernah 2 kali ke yang di kantornya yang di Depok mana gitu. Nah, satu lagi yang di sekantor dengan BPPT. Nah, itu dia punya klinik kanker ya. Jadi dia memperkenalkan ada diagnostik untuk melihat ya, kanker dengan tanpa harus atau memasukkan apapun ke dalam. Jadi dengan mengukur dari luar gitu ya. Nah, itu yang didapatkan distribusi kapasitansi dari objek kankernya sendiri. Ya, nah, kemudian dia juga sambil menawarkan solusi terapi elektriknya juga ya, di-trigger oleh arus listrik. Nah, kemudian ada disebut dengan magnetic tomografi. Nah, ini berarti ini penstimulusnya adalah medan magnet. Ya, misalkan medan magnetnya itu bisa dari coil. Nah, salah satu dari magnetic tomografi ini contohnya adalah di medical itu ada disebut dengan MRI. Ya, MRI, magnetic resonance. Ya. Nah, itu. Kemudian ada yang menggunakan optik. Nah, ini optical belakangan juga nih, optical tomograph diffuse. Ini belakangan juga ya, teman saya yang satu bimbingan waktu S3 dulu, Bu Peggy, sekarang dosen di ITB, itu dia topiknya tentang optical tomography juga. Nah, kalau yang teman satu lagi dosen UNER, dia waktu seangkatan dengan saya waktu S3-nya, dia di bidang ultrasonic tomografi. Nah, saya kebetulan menggabungkan antara electrical dengan magnetical. Jadi masing-masing pada bidang masing-masing ya, jadi tidak saling. Oke. Nah, kemudian nah ini berdasarkan based on iluminatornya tadi penstimulusnya ya.
penstimulusnya. Nah ini kalau ini illumination metodenya ya. Nah, tadi itu berdasarkan jenis penstimulusnya, iluminatornya. Nah ini berdasarkan metodenya. Ada yang non diffraksi tomografi, ya. Ada yang diffraction tomografi, ada reflection. Jadi ini fenomena yang kita tangkapnya itu. Apakah itu hasil fenomena diffraksi atau fenomena refleksi? Gitu. Ya. Contoh begini. Ini objek yang mau kita ukur, yang mau kita petakan. Kalau kita naruh source iluminatornya di sini, kemudian sensornya di sini, maka proses dari sini ke sana ini proses diffraksi sebetulnya. Ya, maka ini metodenya ada diffraction tomografi yang kayak tadi contohnya. Tapi kalau antara si source dengan sensornya itu, misalnya sensornya tidak di sini, tetapi taruhnya di sampingnya di sini. Nah, kalau di sampingnya taruh di sini, maka ini kan dia memancarkan, misalkan kalau dia menggunakan fenomena gelombang ya. Nah, kalau di sini ada anomali, objek apapun yang lain, dipancarkan stimulus dari sini, kemudian direfleksikan. Nah, jadi yang dibaca oleh sensor ini adalah hasil refleksi. Nah, itu disebut dengan reflection tomografi. Tapi kalau fenomena yang dibaca di sini adalah hasil dari proses diffraksinya. Nah, itu disebut dengan diffraction tomografi. Gitu ya. Oke, nah ini contohnya ya, contoh gambarannya apa yang terjadi di dunia medis ya, biasanya kebanyakan di dunia medis ya. Jadi ini yang saya sebut tadi ini iluminator dengan jadi satu probe itu bisa gantian, jadi ada dual function, dia sebagai stimulator tapi juga dia bisa sebagai sensor. Seperti tadi misalkan ya jendela itu ya ada ruangan ada 16 jendela. Jadi masing-masing jendela itu bisa dipakai untuk stimulus ya memancarkan cahaya, tapi bisa juga dipakai untuk mengamati. Jadi satu probe itu bisa dual function. Jadi ini si probe yang tempel di sini itu bisa gantian dual function. Ada juga metodenya yang single. Jadi dia hanya sebagai pemancar saja gitu. Jadi nanti penangkapnya itu sensornya probe-nya lain lagi. Nah, itu nanti lebih banyak berarti ya. Kalau tadi 16 penstimulus, maka ada 16 lagi sebagai sensor penerimanya. Berarti ada 16 sama 16 32. 16 probe untuk menstimulus, 16 probe untuk membaca sensor. Nah, itu lebih banyak lagi. Tapi plus minus ya. Kalau yang dia dual function tadi, satu probe bisa berfungsi sebagai stimulus dan sebagai sensor, maka ya berarti di situ harus ada metode switching. Ya, jadi kita harus membuat sebuah metode switching di situ. Jadi kapan kita harus memfungsikan dia sebagai stimulus, kapan dia sebagai sensor, gantian. Jadi itu ada metodenya sendiri. Jadi Anda harus bikin sebuah algoritma untuk melakukan switching di situ. Nah, kemudian itu secara algoritma. Kemudian secara hardware-nya juga biasanya ya kalau dia dual function tuh ya bolak-balik ya secara durability ya sensornya ya lebih lebih rentan gitu, dibandingkan dengan dia berfungsi hanya menerima saja misalkan sensor ini. Ya, jadi kalau dia difungsikan sebagai ya ACDC lah istilahnya itu ya, yaitu agak rentan. Jadi kalau yang masing-masing probe itu satu fungsi saja, nah itu lebih durable dan tidak perlu soal ada algoritma switching di situ. Jadi hati-hati loh, switchingnya itu harus ordernya dalam satuan mikrosecond. Bagaimana kita melakukan switching dalam waktu secepat itu? Karena 16 kali injeksi itu dilakukan dalam kurun harus secepat-cepatnya. Kenapa harus secepat-cepatnya? Ya kan supaya nanti ingin mendapatkan real hasilnya real. Contoh ya,
kita ingin mengetahui ada unsur apa saja, cairan apa saja yang mengalir dalam sebuah pipa di Pertamina. Itu kan dari satu sumur itu kan, dari satu sumur Pertamina itu, yang keluar dari sumur itu kan itu multifasa. Di situ ada cair, ada padat, unsur padatnya ada, unsur gasnya juga ada. Tiga-tiganya itu. Dan unsur padatnya juga kan bisa macam-macam unsurnya itu. Yang cair pun sama, jadi masih heterogen. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui keadaan komposisi ya, keheterogenan tadi itu? Ya itu dia biasanya dideteksi di itunya di pipanya. Ya, jadi di pipa itu sepanjang permukaan itu dipasang tadi prop. Nah, gitu ya. Nah, itu kan itu ngalir itu. Dinamis itu. Ya, kecepatan alirannya berapa itu. Nah, kalau kita ingin mendapatkan mengcapture, istilahkan seolah ini tuh tomografi itu sama seperti mengcapture loh ya. Mengcapture pada T tertentu. Jadi pada satu T gitu loh. Jadi kalau misalkan lambat itu, ngumpulin datanya yang tadi 16 kali 15 itu 1 menit. Loh, pada saat T0, keadaannya dengan 1 menit kemudian sudah berubah itu. Sudah berbeda. Sehingga tidak real time jadinya. Nah, itu sehingga ada proses pengambilan data, koleksi data yang harus cepat. Nah, tapi ingat, tomografi tadi kan ada 2 step. Pertama pengambilan datanya, yang kedua setelah data diperoleh kemudian apa? Lakukan rekonstruksi. Proses rekonstruksi tadi apa? Menghitung inverse matrix, kemudian sampai mengalihkan vektornya juga. Itu perlu proses juga ngitung itu. Makanya di situ diperlukan high processing speed ya. Kecepatan tingkat tinggi itu. Jadi kalau komputernya lemot, ya untuk menghitung rekonstruksi aja, ngitung infus saja lama gitu. Ya sudah, nggak real time. Nah itu kira-kira ya problem-problem yang terjadi dalam tomografi. Pertama, koleksi data harus cepat juga, rekonstruksi pun harus dilakukan dengan cepat. Jadi sini diperlukan instrumen-instrumen yang mendukung ke arah sana, gitu ya. Nah kalau bisa pakai multiprosesor gitu ya, biar cepat. Oke gitu ya kira-kira. Jadi gambaran misalkan di sini ya, ini untuk melihat ya komposisi otot biceps gitu ya. Ini ada cincin yang berisikan memang tadi probe yang kita lingkarkan ke dalam biceps kita ya, tangan atau kaki kita serah gitu ya. Nah nanti kita dapatkanlah gambarnya seperti ini, hasil tomografi. Jadi ini nih bicepsnya, posisinya seperti ini ya, mengisi ruang dari keseluruhan otot tangan itu berapa gitu. Ini kita bisa analisis lah berikutnya lah. Ini kan setelah kita dapat data itu kan berikutnya baru nanti bidang lain yang menerjemahkan ya. Yang dibilang sehat nggak sehat itu, bagus nggak bagus seperti apa. Nah tujuan orang yang main di tomografi hanya sampai pada ini loh, dapat gambarnya seperti ini. Setelah gambarnya dapat seperti ini silahkan dianalisis misalkan oleh dokter ortopedinya, oleh dokter tulang dan seterusnya. Ya, begitupun misalkan hasil dari ini ya, dalamnya seperti apa, dapat gambarannya itu silahkan dokter yang kebagiannya. Nah, berarti apa? Dokter-dokter itu sebenarnya adalah sisa pekerjaan kita gitu loh sebenarnya itu. Dia akan salah menganalisis kalau gambar yang kita dapatkan nggak benar. Makanya sebenarnya di situ multidisiplin ya. Di medical itu multidisiplin. Jadi ada peran dari semua bidang ilmu yang lain. Oke, ini contoh yang lain untuk kapasitansi ya, kapasitansi. Nah, sekarang udah mulai seperti yang kemarin saya ini kan ya di industri ya. Ini sekali penampakan hasil citra tomografi. Nah, ini contohnya yang ini adalah tadi yang saya sebutkan cairan ya ke dalam pipa. Ya, ada cairan masuk ke sana ke pipa. Nah hasilnya seperti apa? Nah kayak gini nih. Nah kebetulan ini sih ini biasanya kebetulan nih masa jenisnya berbeda ya. Row-nya berbeda antara row yang cairan yang biru ini cairan yang ini. Ya bisa jadi misalkan ini yang merah ini adalah air
Misalkan yang ini adalah minyak, misalkan, nah gitu kan. Nah jadi, nah ini juga kemarin yang menjadi penelitiannya Budaya ya, sampai mendapatkan bagaimana pola aliran. Ini kan kenapa air? Karena air rho-nya mungkin lebih besar daripada minyak, sehingga air itu akan tenggelam, akan ada di bawah karena rho-nya lebih besar daripada minyak akan di atasnya, akan ngambang di atas air. Nah, jadi kita bisa ngelihat di situ seberapa banyak air, seberapa banyak minyak, diukur dari berapa ketinggian air, berapa ketinggian minyak yang isinya. Atau volume dari masing-masing akhirnya bisa dihitung kemudian ya. Oh, minyaknya berapa liter, airnya berapa liter. Jadi walaupun hanya dengan mendapatkan capture permukaan saja ini, maka kita bisa memprediksi debit sebenarnya ya, mana yang paling banyak. Nah, itu kira-kira ini contohnya. Nah, ada juga yang pakai ultrasonic. Nah, ini tadi ya. Ini si probe-nya itu ya, ini adalah probe ultrasonic ya. Jadi di dalam probe ultrasonic itu kan sebenarnya elektrik juga ini kan. Ini sebenarnya elektrik, ini yang masuk itu adalah sini arus. Tapi kan pada saat arus itu masuk ke dalam sensor ultrasoniknya, transducernya itu akan mengubah dia menjadi getaran dan menjadi gelombang. Ya, jadi yang dipancarkan sini adalah dipropagasikan itu gelombang. Nah, ini kalau ultrasonik dia mengikuti pola jalur lurus tadi ya. Ini makanya ini nanti biasanya pakai radon transformasi kalau untuk ultrasonik. Tapi sebenarnya belakangan ini akhirnya jadi kan nanti kita lihat lah teorinya ya. Ada yang sifatnya itu lurus, ada yang sifatnya menyebar gitu ya. Nah, si variabel stimulusnya itu. Nah, ini kira-kira ya. Ini penampakan gambar hasil citranya. Ya. Nah, ini sama juga ya. Nah, nanti bisa jadi digeser-geser ya. Pada saat posisinya di sini misalkan dapat gambarnya seperti ini. Pada saat kemudian ini si array si susunan transducernya itu digeser ke sini, nanti dapat citra yang lain. Nah, nanti citra-citra yang satu dengan yang lain, penampang ini dengan penampang ini, kemudian nanti digabung bisa membentuk sebuah gambar citra 3 dimensi jadinya ya. Nah, seperti contoh yang tadi ini, yang ini nih. Ini kan akhirnya ini citra 3 dimensi ini. Ya, mungkin pada penampang yang atas kan seperti ini nanti ya. Nah, penampang atas seperti ini dapatnya. Nanti penampang bawah nanti dapat lagi seperti ini. Penampang bawah dapat lagi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti penampang-penampangnya digabung jadilah seperti ini. Gitu ya. Oke, kita teruskan. Nah, ini ultrasonik juga sama, contoh-contoh yang lain ya. Hasil-hasil dari hasil rekonstruksi ya, menghasilkan citra-citra seperti ini ya. Memang memang ini harus ada proses pembacaan berikutnya ya, nggak bisa menunjukkan ini apa maksudnya. Sama seperti hasil ultrasonografi juga ya kan, perlu ada kemampuan untuk menginterpretasi hasil gambar tersebut. Nah, ini beberapa metode yang akan kita coba lihat ke depan ya, walaupun ini seperti yang saya bilang tadi tidak terlalu teknis ya. Jadi hanya menunjukkan aja kayak gimana, nggak sampai menghitung secara detail. Ya, tapi hanya menunjukkan saja proses-proses seperti apa ya. Nanti ada beberapa algoritma rekonstruksi itu, nanti ada yang disebut non-diffracting tadi ya, sesuai dengan tadi jenis-jenis tomografi, ada non-diffracting source, nah ini ada beberapa, ada yang menggunakan paralel, ada yang menggunakan fan beam ya. Kemudian yang diffracting source ya, ini menggunakan filter backpropagation algorithm. Nah, kemudian ini proses rekonstruksi yang lain bisa menggunakan teknik aljabar. Ya, teknik aljabar itu ada dua, ada simultaneous iterative reconstruction teknik, ada yang algebraic, ada iteratif, ada algebraic. Nah, mungkin saya pun tidak terlalu detail ini membahas satu persatu ini, ya, jadi hanya sekedar intro saja, pemahaman dikit lah ya, tidak sampai teknis. Nah, kemudian ada yang, nah ini berbasis finite element model, ya, dan yang lain-lain kita lihat. Ini contoh dari filter back projection ya, gambarannya. Nanti kita ulang-ulang lagi ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, seperti ini yang disebut dengan back projection ya. Jadi nanti dari data ini sebuah distribusi ini, sebuah distribusi. Jadi kalau saya gambarkan koordinatnya, nah ini sebenarnya memperlihatkan distribusi. Oh, ini di tengah ini nilai Y-nya tinggi, di P
pinggir rendah. Nah, bagaimana distribusi Q ini kemudian diubah menjadi distribusi apa di sini, row atau apalah di sini ya, keadaan objeknya di sini. Nah, kenapa disebut back projection? Karena kan ke belakang. Jadi yang kita dapatkan adalah Q di sini, ya. Kemudian bagaimana mencari ke belakang, mencari kondisi row di sini. Ini kan istilahnya mencari api dari asap gitu, istilahnya. Kan yang kita dapatkan kan asap duluan. Jadi ini seolah, kalau saya boleh analogikan seperti itu loh ya. Jadi ini adalah hasil pengukuran tuh asap. Nah, kenapa asap muncul? Berarti ada api ini. Nah, apinya kayak gimana gitu. Nah, apinya itu ini sebenarnya row-nya misalkan atau apanya lah di sini mencirikan keadaan objek. Jadi yang kita baca responnya, respon digunakan untuk melihat balik parameter fisik objek itu seperti apa. Ya, di sini. Nah, itu makanya disebut dengan back projection. Jadi di back ke belakang sana, back projection. Oke, nah ini beberapa aplikasi metode tomografi tadinya di medical, kemudian di industri. Nah, ini tadi yang di medical nggak usah dikasih contoh ya, ada CT scan, MRI, beberapa contoh prototipe-nya. Kemudian di aplikasi industri tadi seperti yang sudah saya bilang juga, misalkan di Pertamina ya. Nah, dia bisa menggunakan electrical, kapasitansi, ultrasonic, X-ray dan ya, ini di medik tadi beberapa penampakan. Ini ada apa nih namanya, MRI. Nah, ini MRI. Ya, ini dari tahun ke tahun ini ya hasilnya, penggambarannya seperti apa, dan ini real alatnya seperti ini. Nah, ini kan lumayan miliaran nih. Nah, jadi kita tuh di tomografi ini ditantang bagaimana mendapatkan hasil, walaupun memang jangan dilawan ini. Hasil dari MRI ini sudah real, kayak foto gitu ya. Sudah bagus sekali. Kita hasil tomografi tidak sebagus, bukan tidak sebagus, memang nggak bagus. Gambarnya cuman kayak gini-gini, coba lihat. Cuma gambarnya cuman warna merah, ya, biru, kayak gitu aja. Distribusi warna gini, ini kan tidak real gambar. Tapi kalau hasil dari MRI ini sudah real gambar. Nah, tapi memang dalam beberapa aplikasi di medical juga kan, coba Anda gini. Kan Anda kalau jangan, mudah-mudahan jangan ya. Kalau sakit nih ada ya orang yang sakit. Dia ingin tahu apakah ada kanker di tubuhnya atau enggak. Ya. Yang ia perlukan apa? Yang perlu yang ia perlu tahu informasi apakah di dalam dia ada kanker atau ada anomali atau tidak, kan gitu. Terus kalau ada, ukurannya segede apa, kan gitu. Itu yang dimau oleh pasien kan. Nah, kalau cuma informasi apakah ada atau tidak ada tomografi, walaupun cuma gambarnya kayak tadi, kayak gini kan. Nah, kayak gini nih. Kayak gini-gini nih tomografi ini. Tidak cukup kan? Oh, ini nih menggambarkan ada anomali di sini, kan gitu loh. Hanya ditunjukkan dengan perbedaan warna di dalam citranya itu menunjukkan adanya anomali. Sudah cukup. Kalau hanya fungsinya, Anda kan pasien hanya cukup itu, ada atau enggak ada gitu. Cukup itu. Terus kalaupun ada, ukurannya gimana? Nah, ukuran pun bisa. Ukuran secara kasar bisa ditentukan oleh tomografi. Selesai. Cukup. Sekarang kalau Anda mau pengen tahu penyakit nih, ditawarin, Anda mau pakai MRI atau pakai alat tomografi saya? Jangan pakai alat tomografi Pak Rudi, gambarnya cuma begini kok. Mendingan pakai MRI, gambarnya bagus, kayak 3 dimensi, bener-bener. Kalau gambar jaringan itu ya bener-bener gambar. Apakah sedetil itu Anda perlukan? Kan tidak. Ngapain bagus-bagus? Yang diperlukan kan bagi Anda, saya berharapnya justru nggak ada gambar-gambar kayak gini gitu loh. Monoton aja gambarnya, kan sehat gitu ya. Gitu. Ngapain Anda harus bayar 4 juta sekali MRI untuk hanya sekedar mendapatkan gambar yang bagus? Kecuali kalau diperlukan. Misalkan ada anomali di situ. Tapi kita ingin tahu itu anomali di situ jenisnya apa. Nah, kalau sampai jenisnya dan itu akan tergambar harus dengan MRI, baru pakai MRI. Jadi kalau hanya sekedar diagnostik awal itu pakai tomografi ya cukup.
ada atau nggak ada, kemudian ukurannya seberapa bisa. Tapi kalau ingin tahu dalamnya kayak gimana, jenisnya macam apa, dilihat mungkin dari image-nya, dari hasil MRI itu dari itu bisa ketahuan jenis kankernya apa, ganas atau nggak ganas dan seterusnya. Nah itu baru pakai MRI lebih jauh. Jadi sekali lagi kita tegaskan di sini, tomografi tidak sampai menggantikan alat-alat yang ada sekarang. Itu sudah terlalu canggih, sudah bagus. Tapi minimal dia menggantikan sebagai diagnostik awal, ya. Karena murah. Kalau mengadakan prototipe tomografi ini, alat tomografi itu paling nggak nyampe 10 juta kalau saya bikin. Nah, sehingga dengan hanya 10 juta saya bisa bikin prototipe tomografi yang bisa digunakan untuk mendeteksi kanker misalkan. Nah, ini bisa dijual ke puskesmas-puskesmas seluruh Indonesia. Di pelosok-pelosok juga bisa. Nah, sekarang kan problemnya orang-orang kampung kasihan kan yang jauh di sana, kalau ingin dicek apakah di dalamnya itu ada anomali nggak ada, harus datang ke rumah sakit pusat yang ada MRI-nya. Coba kalau rumah sakit umum daerah itu nggak semua punya MRI. Apalagi puskesmas, nggak ada satu. Ada nggak satu puskesmas tunjukkan di Indonesia? Satu puskesmas yang punya MRI? Nggak ada. Nah, sementara kalau ada ini alat tomografi ini bisa disimpan di puskesmas itu. Jadi ya artinya ini bisa menjangkau lah seluruh lapisan ya masyarakat kelas bawah. Itu kira-kira ya pentingnya ini kita harus kembangkan ya, harus kembangkan. Ini beberapa aplikasi ya, nanti Anda bisa baca sendiri ya, bisa beberapa aplikasi tomografi. Ya, ini banyak. Nanti kita share juga ini ya. Anda silahkan satu persatu dilihat di situ ya, dilihat optical tomografi kayak gimana sih. Anda bisa banyak download dari Google ya. Mungkin kira-kira itu ya. Saya tidak terlalu banyak bicara, sudah lebih dari 1 jam. Nah, ada pertanyaan seperti itu? Nah, ini kuliah kita ini yang capek saya ya, terlalu banyak ngomong. Ya kalau kuliah kalkulus kan Anda banyak latihan juga ya, jadi dosennya nggak terlalu banyak ngomong. Sebenarnya seperti itu sementara ini, masih belum kelihatan teknis ya, masih nanti di tengah-tengah lah, nanti kita akan lihat yang disebut dengan radon transform itu kayak gimana ya. Bapau lagi nih yang lewat, yang nanya Bapau. Ada pertanyaan? Tidak ada? Clear? Ya, ini saya nanya ya. Ada, nggak ada? Masih cukup jelas ya. Oke, biasa ya supaya Anda ada tidak hanya sekedar mendengar. Seminggu sekali pekerjaannya kalau kuliah tomografi cuma dengar aja 1,5 jam atau 1 jam gitu daripada dulu. Setelah itu 5 hari berikutnya, 6 hari berikutnya Anda nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi supaya ada akselerasi dalam proses pemahaman ya, supaya Anda ada feedback juga ke Anda juga. Nah, tolong silakan kerjakan tugas ya, sekedar untuk bukan sekedar, memang ini nanti akan dinilai ya. Tolong lihat tugas hari ini, materinya saya buka ya. Yang barusan saya silakan Anda bisa download. Tapi sekali lagi ini tidak hanya sekedar stimulus aja ya materi di sini. Kalau Anda ingin tahu lebih dalam, sebenarnya googling aja deh. Ya, googling aja di situ banyak. Nah, tugasnya di situ silakan dilihat ya. Nah, simple, cuma satu pertanyaannya Anda diminta untuk menjelaskan kembali apa yang saya sampaikan ya. Intinya bagaimana cara tomografi ini bekerja. Dari apa yang saya tadi bicarakan, ngalur ngidul, dan dari mungkin Anda bisa gunakan slide ini yang Anda download untuk Anda deskripsikan dengan kalimat Anda sendiri. Ya, silakan deskripsikan dengan kalimat Anda sendiri, tulis, jelaskan bagaimana tomografi ini bekerja sepemahaman Anda. Ya, dari proses pengumpulan data, proses rekonstruksi itu kayak gimana sih, pengumpulan data itu gimana, tahap-tahapannya, dan tadi barusan sudah saya sedikit. Kalau Anda ingin mendapatkan jawaban yang lebih detail, sekali lagi Anda bisa googling untuk menambah cerita Anda di tugas ini. Nah, silakan. Ya, ini
Sekarang udah sore ya. Ya, untuk supaya Anda bisa mengeksplorasi lebih banyak, ya, supaya Anda bisa mengeksplorasi lebih banyak, mendapatkan informasi lebih banyak dari sumber lain, selain dari apa yang saya share, ini silakan saya kasih waktu sampai hari sekarang Selasa ya, sampai hari Jumat, ya, submit sampai hari Jumat. Ya, silakan sejelas mungkin kalau Anda perlu sambil, tapi ditulis tangan loh ya. Nggak ada diketik ya, tulis tangan. Kalau Anda memerlukan saya Pak perlu menampilkan gambar, ingin memperjelas, nah boleh hanya mengcapture gambarnya saja. Misalkan dari internet, dari Google ya, Anda capture gambarnya saja, nanti saya nggak tahu naruhnya gimana. Menggabungkan gambar dengan tulisan tangan Anda. Nah itu silakan, itu udah urusan Anda sendiri ya, bagaimana menggabungkan gambar kalau ada gambar. Kalau itu gambarnya juga saya bisa gambar sendiri ya, itu boleh Anda gambar lagi di gambar ulang. Wah Pak, ini gimana nih gambar alat kayak gini nih, sulit saya menggambar ulang, ya sudah dicaplok aja gambarnya, nanti tempel dengan tulisan Anda. Ya kalau perlu. Kalau misalkan saya cukup ngecap aja Pak pakai kalimat-kalimat, nah itu silakan juga. Ya, tapi itu lebih tidak user friendly istilah kalau dalam bahasa itu ya, dibandingkan dengan kalau banyak gambar. Oke, pertanyaan sampai situ, baik materi maupun tentang tugasnya. Sampai Jumat siang lah ya, sampai Jumat siang jam 12 siang. Nah itu nanti saya tutup jam 12 siang, supaya nanti saya bisa ngerekap minggu ini untuk seluruh materi kuliah di minggu ini. Nggak ada? Kalau tidak ada ya sudah, saya akhiri saja kuliah hari ini. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.